Maka saya percaya dalam keadaan ini Tuhan memberkati dia dengan luar biasa. Sebab saya ingin melihat sedikit contoh tentang Ayub. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah buka dalam kitab Ayub pasal yang pertama. Sudah kehidupan Ayub. Ada dalam ayat yang pertama, ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Jadi dia hidup sama dengan Nuh. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 5.000 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar, sehingga orang itu adalah orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Lihat Lot. Karena dia hidup benar, dia hidup baik. Saudara, dia hidup orang yang beribadah seperti itu, bergaul dengan Tuhan, dan Tuhan berkati dia menjadi orang yang terkaya di sebelah timur. Lihat, dia hidup benar. Dia hidup bergaul dengan Tuhan. Dia menjauhi semua kejahatan. Dan Alkitab berkata, dia menjadi orang yang terkaya di sebelah timur. Nah, tapi kita tahu bahwa semua apa yang dia peroleh, setan berusaha untuk hancurkan, untuk rusak dia. Sudah, untuk ambil apa yang dia punya. Karena apa? Bukan karena Tuhan, kita sudah belajar pada waktu yang lalu. Bukan karena setan juga punya power untuk merusak akan keadaan daripada Ayub. Sebab setan datang, dia melihat semua ada pagar. Tuhan taruh pagar akan Ayub. Tuhan lindungi usahanya, anak-anaknya. Tuhan lindungi keluarganya, semua yang dia punya. Setiap setan datang, ada pagar. Tapi kita sudah tahu bahwa kenapa setan mengambil semua. Karena Ayub sendiri sudah dikasih, kita sudah belajar. Karena kesalahan daripada Ayub. Kalau sudah melihat di dalam pasal yang ketiga, Ayub pasal yang ketiga, saudara lihat ayat yang ke-25. Sudah pakai ayat 25, ayat 3, ayat 25. For the things I greatly fear has come upon me. But and what I dreaded has happened to me. Ayat yang ke-26. I am not easy, not am I quiet. I have no rest, for trouble come. Jadi kita lihat semua setan hancurkan akan kehidupan, kesehatannya, anak-anaknya, usahanya, semua sudah dikasih oleh hilang. Tuhan telah berkati dia karena dia setia, dia bergaul. Semua itu hilang karena apa? Saya katakan bukan karena Tuhan tidak mampu lindungi, Tuhan sudah taruh pagar. Bukan karena setan punya par, tapi karena Ayub, kesalahan Ayub sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata, for the things I greatly fear has come to me. Apa yang aku takuti datang kepadaku. Kalau takut, hilang iman. Iman bertolak belakang dengan takut. Sudah dikasih. Waktu ketakutan datang, maka iman itu hilang. Sudah. Bukan berarti, saya takut, maka saya punya iman hilang. Bukan berarti. Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Waktu kita speak, kita punya ketakutan. Sebab Ayub, dia speak, dia tulis. Karena manifestasi daripada iman, ekspresi daripada iman, sudah dikasih oleh manifestasi daripada iman kita, yaitu pada waktu kita speak. Sebab itu jika takut datang dalam hidup saudara, don't speak, sudah dikasih oleh Tuhan. Karena demon, angel sedang menanti. Alkitab berkata, apa yang kita speak. Coba lihat Ayub, apa yang kutakuti, itu yang menimpa aku. Dia takut apa? Oh, bagaimana anak saya? Wow, bagaimana kalau terjadi kecelakaan? Bagaimana mereka ada di acara, ada penembakan dan hal yang lain. Dia takut. Itu tidak akan terjadi dalam hidup kita. Tapi dia speak. Manifestasi tidak iman. Dia tidak percaya bahwa Tuhan hadir bersama dengan mereka. Setan sendiri tahu ada pagar. Saudara. Tapi dia tidak percaya, dia takut, dia speak. Speak yang negatif.
dia takuti, itu yang menimpa dia. Berarti kalau anak-anaknya semua jadi korban. Karena apa? Karena Ayub. Karena itu yang dia takuti, oh bagaimana uang saya di bank, bagaimana harta saya yang banyak. Wow, lihat budak-budak yang ada, bagaimana? Dia takuti. Dengan kata lain, kalau kita takut tidak ada iman, kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup. Memang Tuhan tidak kelihatan, tapi yang connected kita dengan Tuhan adalah iman kita. Sebab itu Alkitab berkata, tanpa iman kita tidak berkenan kepada Tuhan. Jadi kita manusia ada insting takut, tapi don't speak. Ayub dia sudah, apa yang saya takuti? Bagaimana dengan Alkitab berkata, datang angin ribut hantam semua, sudah dikasih oleh Tuhan. Datang orang-orang jahat, bunuh semua hamba-hambanya, hanya satu yang selamat. Apa yang aku takuti? Oh, bagaimana kesehatan saya? Bagaimana dengan pandemik? Bagaimana dengan sesuatu yang sedang terjadi? Sudah, tidak perlu kita speak, oh terlalu powerful nih virus. No, kalau kita mau speak, Tuhan saya powerful. Ya. Karena kalau kita takut, tidak ada iman. Tapi kalau kita percaya Tuhan tidak hadir, tapi Tuhan punya firman, itu ya dan amin. Waktu ekonomi mulai goncang, bagaimana pekerjaan saya? Tidak cukup. Nggak apa-apa kita punya pikiran seperti itu. Tapi don't speak. Kalau kita mau speak, my God shall supply all my need. Tuhan saya sanggup, Tuhan saya mampu, saya orang yang diberkati. Saudara. Dan apa yang kita takuti, jangan kita speak. Karena ekspresi, manifestasi dari iman kita. Jadi kita lihat Ayub sendiri. Kesalahan Ayub dan semua keadaannya hancur. Sampai kesehatannya. Susah dikasih hancur. Tapi yang saya berarti, ketakutan datang. Iman pergi. Jadi kita lihat. Jadi Ayub walaupun dia percaya diberikan korban, dia percayakan keselamatan. Tapi imannya tidak cukup. Dikasih oleh Tuhan. Dia tidak punya knowledge yang lebih. Jadi sudah melihat bahwa Ayub diberkati karena dia hidup dengan Tuhan. Saya cuman ini poin saya. Jadi kalau kita kembali pada Nuh, sudah lihat bahwa Nuh hidup dengan Tuhan, Tuhan yang kaya, yang mempunyai langit, bumi, laut, dan segala isinya sudah dikasih oleh Tuhan. Berarti Nuh hidup seperti Ayub, dia mempunyai kehidupan yang diberkati. Sudah lihat, ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela. Jadi orang benar seperti kita. Righteousness of God. Dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Kemudian sudah lihat, saya katakan panjang kita mau baca, sudah, karena saya mulai berbicara tentang iman, saya memberikan gambar apa yang kita mau lihat dalam dimensi ini sudah dikasih oleh Tuhan. Kemudian dikatakan Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak, Alkitab berkata, di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ayat 12. Allah menilik bumi dan sesungguhnya rusak benar. Bayangkan keadaan bumi yang sudah rusak. Saya kira kita berada di akhir zaman ini. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Alkitab. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ayat 14. Buat bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakai dari luar dan dari dalam. Pakal apa itu? Beginilah engkau harus membuat bahtera itu. Ayat 15. 300 hasta panjangnya, 500 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu, dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas. Dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah
tengah, dan atas. Jadi 3 tingkat. Tapi sudah lihat yang menarik di sini, Tuhan berfirman kepada Nuh, Tuhan berkata, buatlah bahtera. Sudah, membuat bahtera. Dan kalau sudah lihat besar dari bahtera itu, sudah dikasih oleh Tuhan, dikatakan 300 hasta. Kalau tidak salah, 1 hasta 18 inci atau setengah meter lah. Sudah, dari kalau 300 hasta berarti kalau setengah meter, kalau 18 inci, kalau 300 kali 18 berarti 5.400. Saudara, bagi 2 berarti sekitar panjangnya 2.700 meter. Panjang bahtera itu, sudah. Kecil atau besar? Besar sekali. Sudah lihat, Tuhan suruh bangun. Bahtera yang besar sekali, sudah. Panjangnya saja 300 hasta atau 2.500 meter, sudah. Tingginya 50 hasta dan lebarnya 30 hasta. Tuhan suruh buat bahtera kepada Nuh. Menarik. Nuh tidak punya skill. Saya katakan tadi, Nuh tidak bangun bahtera itu dengan dia punya skill, dengan dia punya kekayaan. Tapi Alkitab berkata, dengan iman sudah dikasih oleh Tuhan. Faith, iman kepada Tuhan. Nuh bersama dengan Tuhan. Ini menunjukkan sudah dikasih oleh kita orang percaya. Bersama dengan Tuhan tidak perlu banyak, sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi kita dapat melakukan hal-hal yang besar. Apalagi banyak, sudah. Tapi satu orang, tidak ada yang menopang, tidak ada support. Siapa mau support dia? Karena Alkitab berkata hanya 8 orang dalam bahtera. Sudah, hanya Nuh yang percaya bersama dengan keluarganya. Siapa yang support dia? Nah, waktu membangun bahtera itu, Tuhan bilang bangun di atas gunung. Bayangkan orang mulai bilang, Nuh, sudah sekian lama hujan, panas, banjir, tidak pernah itu air mau lewat gunung. Sudah. Tapi sekarang buat bahtera sudah dikasih oleh Tuhan. Bukan kapal terbang, buat bahtera di atas gunung. Tapi sudah sekali lagi Nuh buat karena iman, faith. Dia buat di atas gunung. Dari mana dia dapat untuk membayar orang? Orang tidak percaya. Bagaimana manifestasi? Ya pasti dia bayar orang karena mereka tidak percaya, tapi kalau dia bayar mereka datang. Dari mana kekayaan dia bayar itu? Membangun bahtera yang sebesar itu. Karena bukan cuma seluruh binatang, burung-burung datang 2 pasang, 7 pasang untuk tinggal di situ, saudara. Bisa bayangkan. Dia bangun begitu besar. Tidak ada support. Dari mana harta itu? Tapi sudah dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata dengan iman, maka semua yang dia perlukan manifestasi. Alkitab berkata dalam Kristus tersembunyi segala harta, hikmat dan pengetahuan. Kalau dia telah memberikan anaknya kepada kita, apakah dia tidak memberikan segala sesuatu? Tapi bagaimana itu manifestasi dalam hidup kita? Faith. Faith, iman. Tapi ingat, iman speaking. Tidak mungkin kan orang melihat Nuh bangun sebesar ini cuma Nuh sendiri. Dari mana mau datang itu kekayaan? Mau bayar orang sekian banyak? Sudah. Tapi Alkitab berkata Nuh bangun dengan iman. Kalau sudah melihat, coba kita baca terus, sudah dikasih oleh Tuhan ayat yang ke-16, ayat yang ke-17. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku, ayat 18, dan engkau akan masuk ke dalam bahtera itu, engkau bersama-sama dengan anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Kita tahu anak-anak ada hanya 3, Sem, Ham, dan Yafet, dan anak-anaknya, yaitu anak mantunya. Jadi Alkitab berkata 8 orang.
Dan dari segala yang hidup, sudah perhatikan, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa satu pasang ke dalam bahtera itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa. Dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dan dari segala jenis binatang melata di bumi, dan semua itu harus datang satu pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Sudah perhatikan ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semua itu tepat persis seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Sebentar saya akan baca, sudah. Tuhan berkata bahwa yang haram datang satu-satu pasang. Binatang yang haram, karena perjanjian lama ada binatang haram, sudah. Tetapi yang tidak haram datang 7 pasang. Semua binatang. Saudara, macan, singa, rino, sudah. Dan semua. Dan Alkitab berkata burung-burung datang memenuhi. Nah, saudara perhatikan, sudah dikasih oleh Tuhan Nuh dan semua. Bagaimana itu binatang-binatang semua mau datang? Bagaimana? Satu-satu pasang. Berarti semua binatang yang ada di dunia ini, saudara. Karena Tuhan berkata, aku akan membinasakan seluruh makhluk hidup, manusia termasuk binatang dan burung-burung. Tuhan akan binasakan semua. Sudah. Jadi semua akan mati kecuali yang ada di bahtera. Jadi semua turun ada di bahtera itu. Bagaimana itu bisa terjadi? Alkitab berkata by faith. Memang kadang-kadang kita hidup dengan iman. Saudara, kita tidak bisa jangkau Tuhan punya plan. Kita tidak bisa jangkau. Kita hidup mestinya dengan senses kita. Tapi kita lihat iman fungsi dalam realm yang berbeda. Sudah. Sehingga bisa datang. Bagaimana Nuh mau panggil mereka? Apa Nuh tahu bahasa binatang? Tidak. Tapi dia tahu dengan iman. Semua dengan iman. Saya katakan saya berbicara tentang iman untuk membangkitkan iman saudara. Sudah. Dan Alkitab berkata di dalam ayat yang ke-22, lalu Nuh melakukannya semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Dia lakukan itu firman Tuhan. Tuhan berkata, bangun bahtera dengan pakai kayu ini, dengan ukuran begini, sesuai dikasih oleh Tuhan, dengan petak-petak begini. Tuhan berikan instruction daripada firman Tuhan, dan Alkitab berkata Nuh lakukan semua menurut apa yang Tuhan katakan, menurut firman Tuhan. Saudara, sebab sudah bayangkan ketika datang hujan, ketika datang angin, ketika banjir mulai datang, karena Alkitab berkata mata air terbuka semua, dan bahtera itu sudah dikasih oleh Tuhan tanpa kalkulasi manusia. Dia ada di tengah-tengah air, di tengah-tengah gelombang. Lebih baik kita baca dulu, saudara. Ayatnya pasal yang ke-7. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu, engkau dan seisi rumahmu, sebab engkau yang kulihat benar di hadapanku di antara orang zaman ini. Ayat 2. Dari segala binatang yang tidak haram, sudah perhatikan, haruslah kau ambil 7 pasang, jantan dan betinanya. Tetapi dari binatang yang haram 1 pasang, jantan dan betinanya. Sudah perhatikan, binatang dari semua. Juga dari burung-burung di udara 7 pasang, jantan dan betina, supaya terpelihara hidup keturunannya di seluruh bumi. Tuhan berkata, sebab 7 hari lagi aku akan menurunkan hujan ke atas bumi, 40 hari 40 malam lamanya, dan aku akan menghapuskan dari muka bumi segala yang ada yang kujadikan itu. Sudah lihat. Dan kemudian ayat yang ke-5, lalu Nuh melakukan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Nuh berumur 600 tahun, 600 tahun, ketika air bah datang meliputi bumi. Ayat 7.
Masuklah Nuh ke dalam bahtera itu bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya karena air bah itu. Ayat 8, dari binatang yang tidak haram dan yang haram, dari burung-burung dan dari segala yang merayap, sudah perhatikan, di muka bumi. Datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, jantan betina seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Setelah 7 hari datanglah air bah meliputi bumi. Sudah perhatikan ayat 11. Pada waktu itu umur Nuh 600 tahun. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-17 bulan itu, pada hari itulah terbelah segala mata air samudra raya yang dahsyat, dan terbukalah tingkap-tingkap langit. Sudah perhatikan, yang dahsyat terbuka tingkap, dan turunlah hujan lebat meliputi bumi 40 hari 40 malam lamanya. Pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet, anak-anak Nuh dan istri Nuh dan ketiga anak-anaknya bersama-sama dengan dia ke dalam bahtera itu. Ayat 14. Mereka itu dan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata yang merayap di bumi dan segala jenis burung, yakni segala yang berbulu bersayap, dari segala yang hidup dan bernyawa datanglah sepasang mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu. Saudara berkata, dari segala. Dan yang masuk itu adalah jantan dan betina, dan dari segala yang hidup seperti yang diperintahkan Allah kepada Nuh. Lalu Tuhan menutup pintu bahtera dari belakang Nuh. Ayat 17. 40 hari lamanya air itu meliputi bumi, dan air itu naik dan mengangkat bahtera itu sehingga melambung tinggi dari bumi. Ketika air itu makin bertambah-tambah dan naik dengan hebatnya dari atas bumi, terapung-apunglah bahtera itu. Coba sudah lihat. Saya katakan, kalau sudah baca berkata mustahil sudah dikasih oleh Tuhan. Senses kita tidak bisa jangkau. Tapi itu terjadi karena iman. Semua binatang merayap, melata, burung-burung. Wow. Macam-macam binatang. Bayangkan itu gajah kalau dia datang, itu rhino dia datang. Ini binatang-binatang datang, bukan manusia belum jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam dosa. Jadi binatang-binatang yang buas itu datang. Sudah datang semua. Tapi mengapa bisa ada di satu tempat itu? By faith, sudah dikasih. Lo tidak bangun dengan apapun, dengan iman. Ketika itu bahtera melambung tinggi, sudah dikasih oleh Tuhan. Tanpa ada gunung-gunung, tanpa ada daratan, tanpa arah, sudah. Sudah air akan begitu hebat. Bagaimana itu gelombang, sudah. Kalau gelombang yang ada di laut masih ada batasnya. Karena dia ada gelombang, kemudian ada darat, ada gunung. Karena dikelilingi dengan darat. Tapi ini hanya air yang mengamuk. Dan bahtera itu tidak dibuat dengan teknologi yang canggih. Tapi dia bisa stay dengan baik. Dia bisa ada di atas air, mengatasi segala sesuatu. Ganasnya air dan gelombang itu. Sudah dikasih. Mengapa? Karena Alkitab berkata Nuh bangun sesuai dengan firman Tuhan. Coba sudah kehebatan, kekuatan daripada firman Tuhan. Imannya kepada the word of God. Karena Alkitab berkata dia bangun persis sama dengan apa yang Tuhan katakan kepada Nuh. Sebab itu firman Tuhan disampaikan kepada kita, saudara. Karena hidup kita lahir daripada firman. Jika firman datang dalam hidup kita, gelombang apapun, badai apapun, maka saudara akan tetap mengatasi semua itu. Dan stay. Walaupun mengamuk itu badai, tapi makin tinggi itu air, maka makin tinggi itu bahtera. Coba lihat. Makin krisis ekonomi, maka sudah punya ekonomi makin melambung. Ya, karena apa? Kita tidak hidup dengan ekonomi daripada dunia ini. Coba lihat. Nuh, dia bangun sesuai dengan firman Tuhan. Saudara bisa bayangkan
300 hasta, ya berapa tadi, 2.700 meter, dan 50 hasta ya kali aja itu saudara, untuk tingginya dan lebarnya. Bahtera yang begitu besar, penuh dengan binatang-binatang semua, sudah dikasih oleh Tuhan, dan manusia, ada 8 orang, hanya 8 orang. Nah saudara bisa bayangkan, sudah dikasih oleh Tuhan, begitu besar. Kalau saudara punya rumah 6 kamar, sudah dikasih oleh Tuhan, satu hari saudara mau bersihkan tidak cukup waktu. Setiap kali ada kesempatan bersih, ya paling ada yang sudah bersihkan, tapi ada yang tidak. No, ini saudara bisa bayangkan bahtera penuh dengan semua binatang-binatang. Saudara, tidak dikatakan mereka buat apa saudara, untuk kotoran binatang. Rumah aja saudara, kalau sudah terlambat buang itu sampah, sudah bau seluruh rumah, sudah dikasih itu sampai dapur. Nah ini penuh dengan binatang-binatang, cuma 8 orang. Saya katakan rumah 6 kamar saja. No, ini bahtera yang begitu besar, binatang, burung, bagaimana kotoran mereka sesuai dikasih oleh Tuhan. Paling semua sudah berbau busuk. Tapi mengapa itu tidak terjadi? By faith. Saudara, lihat, saya bilang dulu, saudara selain punya rumah, sudah mau bersihkan itu. By faith. Bagaimana membangun hidup saya, bagaimana saya mau punya ini. Dan saya percaya kalau iman kita mulai bangkit, saya percaya setiap saudara akan punya rumah sesuai dikasih. Karena dia bangun itu bahtera bukan dengan dia punya skill, bukan dia punya kekayaan. Alkitab berkata by faith. Saya sedang mengangkat iman saudara, dikasih oleh Tuhan. Dan saya berdoa sudah punya iman, setiap kita punya rumah. Amin saudara. Bagaimana dengan Om Daniel? Saya katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Yang utama saya mau bangun rumah Tuhan, gereja, amin. By faith. Tidak ada support. Kalau tidak ada support, saya bangun sendiri. Tapi saya percaya kita semua mau diberkati, amin. Ya. Bangun bahtera besar dengan iman. Apa sudah tidak bisa punya rumah, saudara? Tapi yang paling penting yang saya mau bangun, yaitu rumah Tuhan, tubuh saudara. Adalah rumah Tuhan, itu yang paling penting. Itu kerinduan saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Selain rumah Tuhan yang ada bangunan gereja, tapi saya mau bangun rumah saudara sebagai rumah Tuhan. Karena ini yang saya sedang buat, yaitu bukan hanya proyek dalam dunia ini. Kalau bom jatuh hancur rumah kita, yang saya sedang buat itu rumah Tuhan, yaitu proyek surga, sudah dikasih. Proyek dalam kekekalan, itu kerinduan saya, sudah dikasih. Ini yang kita mau. Tapi saya percaya, sudah melihat dengan iman. Saya bilang, waduh, ini sama nih, lihat rumah naik tinggi, mahal semua katanya. Mahal semua. Saya bilang sama istri saya bilang, biarlah rumah murah, kalau tidak ada doi mau beli, tidak ada uang mau beli, kita tidak bisa beli. Tapi biar rumah itu mahal, tapi kalau ada uang untuk mau beli, ya kita beli. Kita tidak hidup dengan ekonomi dunia ini, amin saudara. Ya. Dan sudah akan lihat di masa-masa ini. Di masa-masa ini sudah akan lihat masa-masa dia mulai naik. Tapi sudah akan mempunyai rumah-rumah yang baru. By what? Saya punya skill, saya punya kemampuan, saya punya keuangan. Yang saya sudah bangun sudah punya iman. Bahtera begitu besar bangun dengan dia punya iman. Iman. Dia connected kepada God Almighty. Yang istri saya khotbah pada kemarin, dia autor segala sesuatu. Dan Alkitab berkata, ya kalau saudara punya rumah yang gak apa-apa, tapi saya berdoa, iman sudah akan melihat. Iman yaitu percaya. Iman itu ada dalam realm supernatural. All things are possible to him that believe. Sebab saya mengajar tentang iman.
all things are possible. Dikasih oleh Tuhan. Jangan tunggu jadi orang kaya nanti di sorga. Sudah perlu lagi, sudah. Tapi kita sebenarnya kaya dalam Tuhan, tinggal mau manifestasi. Karena firman Tuhan yang create segala sesuatu. Lihat Nuh, dia buat persis sesuai dengan firman Tuhan. Banjir yang membinasakan semua manusia, tidak sanggup membinasakan, tidak sanggup menghancurkan, akan batal daripada Nuh. Karena imannya kepada firman Tuhan. Coba lihat, dia bangun semua dengan iman sesuai dikasih oleh Tuhan. Dan ini satu hal yang luar biasa. Dan saya percaya di hari-hari ini kita akan melihat. Kalau saudara tidak mau percaya, saya enjoy. Aduh, begitu banyak pengalaman. Saya katakan, kalau saya baca, saya katakan seperti hal yang tidak mungkin. Mustahil. Bahtera penuh dengan binatang seperti bagaimana? Bagaimana mau tangani itu binatang-binatang dan kotorannya? Bagaimana, saudara? Bagaimana mau tangani semua itu? Cuma 8 orang. Saudara. Tapi dengan iman, dia hidup dalam suasana daripada Tuhan. Suasana sorga. Iman itu speak. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau itu saja dia tidak alami bahwa suasana. Coba sudah bayangkan kalau suasana itu sudah bau karena sebuah kotoran binatang yang tidak dibersihkan. Bayangkan dalam satu ini. Orang bisa mati, saudara-saudara. Poison. Tapi mengapa tidak terjadi? Cuma 8 orang. 150 hari. Ditambah dengan waktu dia lepaskan burung yang pertama 7 hari. 7 hari. Dan ditambah dengan bulan. Dia ada sebelum Tuhan buka pintu itu bahtera. Sudah. Berhari, berbulan. Dia di dalam bahtera. Penuh dengan binatang. Tapi kekotoran yang ada, dia tidak alami. Why? Karena by faith. Karena iman, dia hidup oleh iman. Dia speak. Sebab itu sudah dikasih oleh Tuhan. Ketika seorang hamba Tuhan berkhotbah dan saya dengar, dia katakan, kalau kamu hidup oleh iman, maka sudah dikasih oleh di dalam rumah, kamu bisa speak, manifestasi kamu punya iman. Kamu bisa speak kepada plumbing yang clog, dia bisa bersih. Speak kepada toilet. Kadang-kadang saya berkata, saya nggak bisa percaya. Susah. Karena kalau plumbing di rumah saya, kalau plumbing clock, ya saya cepat-cepat ke Home Depot pinjam snake, sudah dikasih. Yang bisa disewa dalam 6 jam. Ya saya terus snake. Tapi saya tidak bisa percaya. Tetapi ada hal-hal yang emergensi saya alami dalam hidup saya, sudah dikasih oleh Tuhan. Work, betul. Kita cuma speak. Saya bilang, wow, ini nih yang Nuh alami. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dia dengan iman. Sudah. Seorang betul berkata, wow, dia speak, dia punya mobil yang mogok dia, mobilnya jalan. Saya katakan, kalau saya tidak perlu speak, bawa saja sama Burteo. Atau panggil aja kalau datang. Sudah. Tapi dalam hal yang emergency, saudara-saudara, saya bilang, work juga. Tapi Nuh memang dia hidup dengan iman. Work juga, saudara. Saya ingat waktu kami beli truk pertama, usaha pertama dengan David, sudah dikasih oleh Tuhan. Beli di Fontana sini, truk besar itu, saudara. Waktu kami beli di sini, harus transaksi di Las Vegas. Waktu kami transaksi di Las Vegas, karena tidak bisa di California agak strict, jadi Las Vegas transaksinya, kami pergi bersama dengan driver dari dealer itu. Sampai di Las Vegas, ya semua baik, transaksi semua baik. Saya dengan David pulang, saudara. Baru keluar Las Vegas, AC-nya mati. Wah, bayangkan panasnya di Las Vegas, AC-nya off, saudara. Truk baru beli ya, memang truk bekas gitu. Mati AC-nya off. Kepanasan saya drive. Ya, truk baru, kalau mobil-mobil kecil ya masih bisa lihat, sudah. Tapi ini di mana ini? Saya sudah cari nggak ada. Saya bilang, aduh David, kita mesti kembali ke sana, tapi perjalanan dari Las Vegas panas ini. Biar buka kaca lagi, sudah, biar buka windownya. Saya cuma buka cupnya, saya taruh tangan saya di kompresor, sudah dikasih oleh Tuhan. Yang ini, in the name of Jesus work. Tutup. Waktu tutup, naik di mobil. Kami pasang, jalan. Dan kami ada pakai sampai hampir 1 tahun sudah dia jalan. Tapi waktu sudah hampir 1 tahun itu dia off,
Sudah tidak jalan-jalan lagi, harus balik bengkel. Tapi sudah, pengalaman pertama itu jalan, saudara. Saya katakan, wow, work juga. Dan bukan hanya hal-hal seperti itu, iman kita bisa kerjakan. Pada zaman Bapak Pendeta Awi, orang tua rohani itu Bapak Pendeta Suryoto, susah dikasih oleh Tuhan. Lihat, di kampung, di Tondano, mereka di Kawangkoan waktu itu, susah dikasih. Orang jatuh dari pohon, dari kebun, patah kakinya, dibawa ke pastori. Pendeta suruh berkata, in the name of Jesus, heal, be perfect. Dengan jam yang sama dia berjalan dan perfect. Kaki patah, dikasih. Orang tangan patah. Sudah baca tentang John Lake, leher yang patah, mati orangnya. Didoakan, dia sembuh. Lihat, itu iman dalam realm yang berbeda. Itu saja bisa terjadi. Bagaimana, saudara? Kita membangun rumah tangga kita membangun finansial kita, maka sudah akan melihat hal-hal yang luar biasa akan manifestasi dalam hidup saudara. Iman bukan dari seorang dewa, bukan dari seorang manusia, tapi dari God Almighty. Susah dikasih oleh Tuhan. Kita hidup oleh iman. Saya akan bicara dengan dimensi of faith. Iman kita tidak tergantung kepada ekonomi dunia ini yang makin hari makin merosot. Alkitab berkata, tidak tergantung dan protection dunia ini, tidak tergantung kepada pemerintah yang ada untuk buat ekonomi jadi baik dan dikasih oleh Tuhan. Tapi iman kita bergantung kepada Tuhan. Tuhan kita tidak kelihatan, dikasih oleh Tuhan. Tapi jika kita percaya, hanya dengan connected kepada iman. Jika saudara percaya, susah dikasih. Iman tidak dibatasi dengan waktu. Sebab iman fungsi dalam Tuhan punya realm. Dengan tidak ada waktu. Lihat Tuhan begini, katakan begini kepada Abraham. Abraham, I have made you. Padahal dia belum ada anak. I have made you father of many nations. Tuhan telah buat. Jadi karena Tuhan hidup dalam kekekalan, waktu hanya bagi manusia, maka Tuhan sudah lihat apa yang Tuhan janjikan dalam firman Tuhan. Tuhan sudah buat. Saudara, dia sudah buat. I have made you. 25 tahun tinggal iman Abraham yang buat come to pass. Tapi Alkitab berkata 1000 tahun bagi manusia, 1 hari bagi Tuhan. 1 hari 1000 tahun. Jadi dengan kata lain, kita mau buat come to pass di tahun ini, hari ini, atau nanti, according kita punya iman. Sebab itu Alkitab berkata tanpa iman tidak berkenan kepada Tuhan. Sudah. Kita mau hidup dengan kemampuan, kita mau hidup dengan skill kita mau hidup, maka boleh, tapi itu terbatas. Dunia makin sulit. Sudah dikasih. Kita mau hidup dengan protection untuk tubuh kita, untuk keluarga kita, untuk usaha terbatas. Lihat orang di Rusia berantri untuk mengambil uang di bank. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi lihat juga orang di Ukraine, rumah-rumah mereka hancur. Mayat saya lihat mati kiri kanan. Saya katakan sudah dikasih oleh Tuhan. Kalau hari ini saya disuruh pergi ke Ukraine, saya mau tinggal di sana, maka berbeda dengan lalu. Kalau lalu saya takut, maka hari ini saya tidak takut. Justru dalam situasi ini, saya mau lihat itu manifestasi Tuhan punya angel. Saya mau lihat itu manifestasi yang besar-besar daripada Tuhan. Ya, kenapa? Saya kenal kepada Tuhan saya. Saya kata, kalau dulu saya takut. Wow, begini. Karena begitu banyak penampilan. Tapi kalau sekarang pun sudah dikasih oleh, terjadi perang di sini, bom jatuh di California, maka saya tidak akan pernah takut. Why? Di masa seperti itu, kita akan melihat bahwa Tuhan punya supply luar biasa dalam hidup kita. Ya, betul. Di masa seperti itu, kita akan lihat, wow, seperti Elia, burung gagak bawa dia makanan. Tapi saya katakan, Kak, jika Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Sudah dikasih. Alkitab tidak ada yang bisa lawan kita. Kalau Allah di pihak kita, maka Tuhan punya army semua di pihak kita. Malaikat di pihak kita. Saya kata, apa yang saya mau takut? Apa mereka tidak bisa supply? Apa nanti di sorga? Saya baru berbicara dengan adik saya, karena mereka ikuti khotbah saya terus menerus. Dia katakan, wow, mereka alami luar biasa. Dia berkata, sementara mereka ibadah, dia lihat itu falling angel, dia lihat itu demon, begitu banyak di tempat ini. Dia katakan sudah terlalu capek karena hujan di desa yang terpencil. Mereka pergi, susah dikasih. Dia lihat itu. Dan kemudian dia berkata, Tuhan kirim, Tuhan punya malaikat.
Dan Tuhan buka matanya, dan dia lihat bayangan putih, dan dia lihat itu Tuhan punya angel ada di keliling gereja itu. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, di tengah-tengah perang, di tengah-tengah ada apapun, maka Tuhan akan buka mata saudara untuk melihat bahwa itu angel itu real. Tuhan itu real dalam hidup saudara. Dikasih oleh Tuhan. Ya. Orang mungkin lagi antri saudara, untuk pergi untuk ambil uang, tapi saudara berkata, kenapa saudara sudah di depan? Kenapa saudara duluan? Benefit. Di mana mau terjadi? Apa nanti di sorga? Saya beritahu ini karena kalau saudara baca dalam kisah daripada Nuh, maka banyak yang impossible. Coba lihat. Nuh hanya sendiri, hanya 8 orang yang selamat. 120 tahun, 2 Petrus 2 katakan, Nuh memberitakan Injil, tidak ada orang yang mau percaya. 120 tahun, hanya 8 orang. Apa Nuh gagal? Dia tidak gagal. Dia tetap sukses di mata Tuhan. Karena dia ada dengan Tuhan. Mungkin tidak ada support di kiri kanan saudara. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sudah ada di Amerika, negara yang besar. Tapi ingat, Tuhan lebih besar daripada semua. Dan kita connected kepada Tuhan kita Allah dengan iman. Mengapa kita hidup dalam trouble? Mengapa kita hidup dalam masalah? Mengapa kita hidup dalam dosa? Mengapa kita hidup dalam kekurangan? Why? Karena kita tidak tahu untuk pakai kita punya iman. Karena segala sesuatu dalam spirit realm sudah ada. Tuhan itu spirit. Dan Alkitab berkata iman itu spirit. Nanti terlalu panjang. Sudah dikasih oleh Tuhan. Saya berbicarakan. Saya mau baca saja sudah, karena sudah bisa meditate di rumah. Sudah perhatikan terus dalam pasal yang ke-7. Sudah baca, saya pindah dalam pasal yang ke-8. Sudah perhatikan. Ayat yang pertama. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak. Allah kadang-kadang Tuhan lupa, karena ini dikatakan mengingat Nuh. Sebab kadang-kadang Tuhan ada, dia tidak. Tapi Nuh tidak pernah sendiri. Karena apa? Dia bangun sesuai dengan firman Tuhan. Imannya kepada firman Tuhan. Itu firman Tuhan yang kita terima, sudah dikasih oleh Tuhan. Ayat 2. Ditutuplah mata-mata air samudra raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit, dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Bayangkan 150 hari terombang-ombang ambing. Dalam bulan yang ke-7, pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Ayat 15. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan, ayat yang kelima ya, dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu tampaklah puncak-puncak gunung. Jadi sudah terdampar, tapi mereka masih dalam bahtera. Ingat, dia dengan segala binatang ada dalam bahtera. Kemudian ayat yang ke-6. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Ayat 8. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Jadi pertama burung gagak dia makan bangkai, jadi dia tidak kembali. Tapi yang pertama burung merpati, Alkitab berkata, kemudian dilepaskan, ayat 8, dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Ayat yang ke-9, tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia. Ini bicara tentang pekerjaan Roh Kudus di zaman Bapa. Jadi pekerjaan Holy Spirit. Ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Jadi dia balik, itu burung merpati yang pertama. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu, dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ayat yang ke-10. Ia menunggu 7 hari lamanya. Jadi Nuh begitu lama di dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi. Kemudian dilepaskan pula burung merpati itu dari bahtera.
Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun segar. Yang pertama burung merpati, dia pulang. Yang kedua dia pulang, dia bawa daun zaitun. Itu berbicara tentang samaan anak. Sampai kepada Yesus, bicara tentang perdamaian. Ada damai manusia dengan Tuhan. Dan di situ diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Ayat yang ke-12. Selanjutnya, ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu. Tapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Burung merpati yang ketiga tidak kembali. Sudah dikasih oleh Tuhan. Berbicara tentang samaan Roh Kudus. Ketika Tuhan berkata, aku akan minta kepada Bapa, dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Roh Kudus yang datang, dia telah tinggal dalam gereja Tuhan. Burung merpati pertama dia kembali. Burung gagak dia kembali karena tidak kembali dia makan bangkai. Tapi burung merpati yang pertama dia kembali. Saman dari Bapa. Pekerjaan Roh Kudus. Dan burung merpati yang kedua, dia kembali bawa daun zaitun. Oh, sudah ada kehidupan. Yesus datang membawa kehidupan. Bicara tentang samaan anak. Dan burung merpati yang ketiga dia tidak kembali lagi. Dia tidak kembali. Dia telah ada bersama dengan gereja Tuhan. Dan tinggal dalam hidup kita. Sudah dikasih. Itu sedikit cerita yang saya ceritakan kepada saudara. Kita lompat saja di dalam ayat yang ke-20. Sudah perhatikan. Lompat ayat 20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Dan dari segala binatang yang tidak haram, dan dari segala burung yang tidak haram diambilnyalah beberapa ekor. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Sudah perhatikan ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Sudah, Tuhan berfirman dalam hati. Tapi mengapa ditulis? Karena Alkitab ini ditulis oleh Roh Kudus. Dia tahu akan hati Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Sebab itu dia katakan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ayat 22. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-hentinya musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ketika Nuh keluar dari bahtera, dia membuat mezbah. Dia taruh korban, dan Alkitab berkata, terciumlah. Tuhan mencium. Jadi korban itu datang di hadirat Tuhan. Sudah. Dan Tuhan berfirman. Lihat perjanjian. Berkat. Tuhan berfirman. Itu berkat. Tuhan Nuh membuat korban. Dan itu tercium. Korban itu naik di hadirat Tuhan. Sudah dikasih oleh Tuhan. Coba lihat. Nuh berikan korban. Apa dengan iman? Ketika korban datang kepada Tuhan, itu berkat. Dan sudah dikasih oleh Tuhan korban kita yang telah kita korbankan, itu berkat. Pengorbanan keluarga Miracle Makaleo selama di Temekula, korban itu berkat. Akan lihat manifestasi, akan ada pergantian nanti. Sebentar kita akan sama-sama hadir di sana. Sudah dikasih oleh Tuhan. Tapi mereka telah menabur. Tapi mereka tidak berhenti menabur. Mereka ada di Mount Carmel untuk melakukan panggilan dan tugas mereka. Sudah dikasih oleh Tuhan. Dan setiap korban kita, korban waktu, uang, tenaga, maka Alkitab berkata ketika Tuhan mencium, datang di hadirat Tuhan, maka Tuhan berfirman dalam hatinya. Berkat. Coba lihat. Tidak akan berhenti-hentinya musim menuai dan menabur. Dan Tuhan berkata, aku tidak akan menghukum dunia ini lagi. Bukankah dia berbicara tentang Yesus? Ketika Yesus datang, maka Tuhan tidak menghukum kita lagi. Bicara tentang anugerah, dia adalah korban yang besar, ukuran dari semua korban kita. Yesus telah menjadi korban buat kita. Di mana hati Bapa sepenuhnya. Susah dikasih oleh Tuhan. Yesus mati buat kita. Dia bayar segala sesuatu. Kita tidak dapat
membayar. Sebesar apapun korban yang kita buat, maka tidak dapat membalas korban Yesus. Sebab itu korban kita, kalau kita bandingkan dengan korban Yesus, tidak ada arti apa-apa. Maka kita akan memberi dengan sukacita. Tapi sudah lihat bahwa korban itu dia naik di hadirat Tuhan. Dan Alkitab berkata Tuhan cium dan berfirman Tuhan dalam hatinya. Berkat demi berkat. Di mana berkat kita mau alami? Berkat Tuhan dalam dunia ini. Dengan apa kita alami? By faith. Sebab itu saya katakan, saya mulai mau berbicara dalam dimensi of faith. Ini pembukaan agak panjang.